Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, masyarakat Fakultas Syariah, gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, oke teman-teman semua, berhubung mungkin teman-teman kita angkatan 2020 sebentar lagi akan mengikuti kegiatan pemilihan ketua angkatan, yang mana mungkin nanti teman-teman angkatan 2020 memilih kandidat masing-masing untuk istilahnya maju menjadi ketua angkatan dan juga memilih ketua angkatan yang istilahnya bisa memajukan angkatan 2020. Maka daripada itu, kemarin kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masyarakat Fakultas Syariah Unisba, gimana nih kabarnya? Udah sehat kan? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, berhubung mungkin teman-teman kita angkatan 2020 sebentar lagi akan mengikuti kegiatan pemilihan ketua angkatan yang mana mungkin nanti teman-teman angkatan 2020 memilih kandidat masing-masing untuk istilahnya maju menjadi ketua angkatan dan juga memilih ketua angkatan yang istilahnya bisa memajukan angkatan 2020. Maka daripada itu, kemarin kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh angkatan 2020 mengenai apa sih ketua angkatan itu dan apa sih tugas ketua angkatan itu, dan juga mungkin perihal teknisnya pun ada yang ditanyakan oleh teman-teman angkatan 2020. Maka daripada itu, alhamdulillah di depan kita sudah ada 3 narasumber. Beliau semua merupakan ketua angkatan dari angkatan yang berbeda. Yang pertama ada Kang Farid Solehudin. Beliau merupakan ketua angkatan dari angkatan 2017, dan yang kedua ada Kang Mitsak Golid, beliau merupakan ketua angkatan dari angkatan 2018, dan yang terakhir ada Kang Muhammad Ramdan, beliau merupakan ketua angkatan dari angkatan 2019. Nah, baik akang-akang semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja sesi wawancaranya. Mungkin dimulai dari Kang Farid ya, terlebih dahulu. Kebetulan nih Kang Farid ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan khususnya kepada Kang Farid. Saya bacakan terlebih dahulu ya Kang, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sekarang. Oke. Izin masuk boleh nggak ini Teh Intan? Gimana Kang? Ini teknisnya tuh satu pertanyaan jawab atau semua pertanyaan dibacain terus dijawab gitu. Kita kan belum tahu nih teknisnya gimana. Ini kan kita sharing-sharing aja kan, maksudnya non formal lah, ngobrol santai aja gitu. Jadi pertanyaannya tuh satu pertanyaan dijawab, nanti diseling lagi kayak gitu, Kang. Oke. Kasih, Kang. Oke, nice. Untuk pertanyaan untuk Kang Farid, pertanyaannya gimana sih kompensasi apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ketua angkatan? Ya baik, kompetensi yang harus dimiliki oleh ketua angkatan cukup banyak mungkin ya kalau dijabarkan. Namun saya jabarkan sedikit saja. Yang pertama, tentunya kompetensi yang pertama adalah dia mampu memanage diri sendiri gitu sebelum memanage orang lain. Terus yang kedua, kompetensi yang harus dia punya adalah dia mampu menjadi contoh gitu. Dalam artian mereka harus memiliki sifat di mana saatnya mereka harus terjun membantu teman-teman angkatannya gitu. Terus yang kedua juga bagaimana dia memiliki kemampuan untuk komunikasi dengan pihak lembaga atau eksternal lainnya. Itu menurut saya kompetensi yang harus dimiliki oleh ketua angkatan. Kalau misalkan dua dasar kompetensi ini telah dimiliki, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Yang selanjutnya mungkin kepada Kang Mitsak ya, selaku Ketua Angkatan 2018. Pertanyaannya, kandidat yang dipilih sama kita atau sama kakak ketua BEM tuh kayak gimana sih, Kang? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, karena kan di Unisba juga kan tak kenal maka ta'aruf ya Kang Ait ya, Kang Ramdan sama Teh Intan juga. Jadi perkenalkan, nama saya Mitsak Golid dari Angkatan 18 yang alhamdulillahnya juga saya dipercayai oleh angkatan saya untuk menjadi pimpinan lah ataupun ketua angkatan di angkatan 2018. Mungkin perihal tadi pertanyaan yang udah diajukan oleh Teh Intan ya,
Untuk ketua angkatan sendiri gitu ya, dari angkatan terdahulu pun tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga gitu. Jadi untuk pemilihan ketua angkatan itu emang pure dari hasil musyawarah angkatan itu sendiri. Kalau misalkan kita balikan kenapa yang mengadakannya itu BEM, karena BEM itu hanya sebatas mewadahi aja mereka untuk melakukan sidang, untuk melakukan pemilihan ketua angkatan gitu. Jadi untuk pemilihannya entah itu ketuanya ataupun wakilnya itu pure dari musyawarah angkatan 2020 tersebut. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga. Cuman yang saya tahu ataupun yang saya sedikit tahu, mungkin dari pihak lembaga pun kadang merekomendasikan orang-orang yang menurut mereka tuh layak. Kenapa? Karena dilihat dari sisi mungkin saat ospek ataupun saat pengenalan ta'aruf segala macam, dirasa orang tersebut lebih aktif ataupun orang tersebut dirasa bisa mengontrol angkatan dengan baik. Kadang dari pihak lembaga pun membantu untuk merekomendasikan, tapi untuk putusan akhirnya balik lagi kepada angkatan yang terkait. Jadi pure hasil musyawarah dari angkatan yang terkait, seperti itu. Baik Kang, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya untuk Kang Ramdan ya. Apa tugas yang dilaksanakan oleh Ketua Angkatan untuk kedepannya, Kang? Oke ya, izin menjawab. Yang pertama untuk tugas Ketua Angkatan ini, yang pertama harus mengetahui potensi-potensi dari angkatannya tersebut. Terus yang kedua harus tahu potensi, kan tadi yang potensi-potensi minat dan bakat. Terus yang keduanya harus mengenali potensi-potensi di bidang akademik, menyalurkannya. Jadi tugas ketua angkatan itu tidak hanya mengordinir saja, tapi menyalurkan bakat-bakat dari teman-teman angkatannya gitu. Palingan segitu. Pertanyaan selanjutnya untuk Kang Farid lagi ya. Jika sempat terjadi aksi unjuk rasa di kalangan mahasiswa atau pada pihak lain yang berkepanjangan, apa yang akan lakukan sebagai ketua angkatan? Yang pertama, langkah yang harus dilakukan sebagai ketua angkatan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya unjuk rasa dan lain-lain. Yang pertama adalah kita kumpulkan terlebih dahulu para perwakilan dari angkatan kita gitu. Ini kan kalau berbicara angkatan, di satu angkatan itu luas ya. Ada yang dari prodi HKI, HES, dan juga mungkin perbankan syariah. Pastinya kan ada koordinatornya nih. Karena memang koordinator ini pastinya itu merupakan hak prerogatif dari ketua angkatan sendiri. Kalau di 17 sendiri itu ada koordinatornya, dikumpulkan terlebih dahulu, baiknya seperti apa didiskusikan, apabila dirasa memang perlu untuk ikut serta gitu, kita ikut gitu. Kalau sekiranya kegiatan unjuk rasa ini istilahnya ada kepentingan lain yang tentunya negatif sifatnya gitu. Tentunya sebagai ketua angkatan harus merundingkan bersama dengan para anggotanya, dan kalau negatif ya hasilnya mending tidak ikut. Jadi komunikasinya yang dijalankan gitu. Oke, makasih Kang. Untuk selanjutnya kepada Kang Micak ya. Pemilihan ketua angkatan akan dipilih perwakilan per prodi atau bagaimana, Kang? Oke, untuk pemilihan ketua angkatan sendiri gitu ya, dari tiap angkatan dari tahun ke tahun itu, karena ada juga aturan di syariah khususnya yang mengatur bahwasannya untuk ketua dan wakil itu harus dari prodi yang berbeda. Jadi kalau misalkan ketua angkatannya dari prodi HES mungkin wakilnya bisa dari prodi AKI, begitupun sebaliknya. Karena kenapa? Karena menghindari adanya kecemburuan sosial dari salah satu prodi gitu. Jadi terus bisa lebih mudah untuk mengkoordinirnya gitu, karena kalau misalkan ketua angkatannya hanya di prodi salah satu prodi dan tidak melibatkan prodi yang lainnya, kita kan tidak tahu gitu kan setiap karakter orang itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ketua angkatannya dari HES ataupun ketuanya dari HKI dan wakilnya sebaliknya, itu kan kita bisa sharing lah mengenal bagaimana karakter dari tiap prodinya gitu kan. Jadi kita lebih mudah untuk menyatukan ataupun mengkoordinir angkatan kita gitu. Jadi lebih baik itu ataupun idealnya tuh ketua angkatan dan wakil itu dari prodi yang berbeda, seperti itu. Terima kasih, Kang. Untuk selanjutnya kepada Kang Ramdan ya.
Model kepemimpinan seperti apa yang akan digunakan oleh calon ketua angkatan jika terpilih? Menurut saya model kepemimpinan yang cocok di ketua angkatan syariah ini ada demokrasi ya. Mungkin teman-teman pasti tahu ya tentang demokrasi. Pun ketika saya menjelaskan demokrasi, bakal panjang juga, mungkin singkatnya seperti ini. Demokrasi itu ketika memutuskan suatu putusan itu melibatkan semua orang gitu, tidak hanya satu orang gitu. Mungkin seperti itu singkatnya. Jadi model kepemimpinannya demokrasi. Untuk selanjutnya kepada Kang Farid ya. Apa alasan Akang ingin jadi ketua angkatan? Jujur ya, alasan saya sebenarnya tidak memiliki alasan jadi ketua angkatan karena pada saat itu pencalonan, musyawarah dan pemilihan yang dilaksanakan kurang lebih tahun 2017 akhir itu saya tidak ada niat gitu untuk jadi ketua angkatan. Namun pada saat itu teman-teman banyak yang mengajukan, banyak yang sepakat gitu. Yang inilah alasan karena dipercaya tersebut, akhirnya saya mencalonkan diri sebagai ketua angkatan. Dan tentu yang kedua, setelah saya mendapatkan begitu banyak sharing dari para alumni, dari para demisioner BEMDAM gitu, dan begitu pun dengan para ketua angkatan sebelumnya gitu. Ini berbicara tentang ketua angkatan ini sangat berat gitu tugasnya. Di samping harus memang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, mengambil keputusan gitu. Karena dirasa saya memiliki hak tersebut gitu, saya pede gitu. Ya udahlah gitu. Maju saja gitu jadi calon gitu. Oke, selanjutnya kepada Kang Miksak ya. Apa yang akan Akang lakukan jika kebijakan yang Akang keluarkan banyak ditentang oleh anggota atau angkatan Akang sendiri? Oke, perihal kebijakan ataupun keputusan yang mungkin bertolak belakang dengan keinginan angkatan Akang sendiri gitu ya. Mungkin udah dibahas juga ataupun sudah dikatakan oleh Kang Ramdan gitu ya. Model ataupun jenis kepemimpinan yang pas untuk ketua angkatan itu kan demokrasi gitu kan. Kita kan harus bisa mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi gitu kan. Jadi balik lagi aja gitu. Kalau misalkan emang keputusan kita ataupun kebijakan kita bertentangan dengan keputusan kebanyakan orang gitu kan, berarti kebanyakan orang itu lebih memilih keputusan yang terbaik itu bukan keputusan saya gitu. Karena dalam untuk menjadi seorang pemimpin pun kita kan harus bijak untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan gitu kan, dan kita pun tidak bisa mementingkan kepentingan pribadi kita di atas segalanya gitu. Karena dalam satu angkatan itu kan menyangkut banyak orang juga, banyak karakter juga, dan banyak juga watak-watak yang berbeda gitu kan. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak, dan pun kalau misalkan emang ada pertentangan itu kan wajarlah dalam sebuah dalam sebuah perkumpulan tuh ada pertentangan pendapat ya, banyak gitu kan. Mungkin angkatan Kang Farid, angkatan Kang Ramdan juga merasakan juga gitu kan, ada sedikit pertentangan di antara tiap-tiap orangnya. Tapi bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan bijak, bagaimana kita bisa menyampingkan keputusan pribadi kita karena kepentingan umum ataupun kepentingan kebaikan orang banyak itu lebih diutamakan gitu dalam sebuah angkatan gitu. Agar angkatan itu pun tidak terpecah belah gitu. Paling kayak gitu. Oke, selanjutnya kepada Kang Ramdan ya pertanyaannya. Bagaimana cara Akang menyatukan angkatan? Ya, jadi begini ya, untuk menyatukan angkatan itu sebenarnya ini hal yang memang sulit gitu. Yang dialami oleh ketua angkatan, baik angkatan 19, 18, 17, 16 sampai ke bawah gitu. Memang ini tugas yang dibilang susah, dibilang nggak susah ya nggak susah gitu ya. Jadi cara yang paling efektif untuk menyatukan angkatan kan, bicara angkatan bukan bicara perorangan, bukan bicara per kelas gitu, bukan bicara per prodi, tapi kan semua prodi. Sedangkan sekarang kan prodinya udah ada 3 ya, perbankan, HKI, dan HES. Ketika saya jelaskan dulu ya, ketika HES dan HKI itu bersinergi,
dan perbankan itu tidak maksudnya tidak menyatu gitu kan, itu bukan disebut satu angkatan gitu. Yang dimaksud dengan satu angkatan kan keseluruhan, maka dari itu cara yang memang saya lakukan terhadap angkatan saya dengan cara yang ngumpul-ngumpul gitu, ngadain diskusi gitu, atau bedah buku gitu, atau kita ngumpul di mana terus membicarakan suatu perkara atau apa gitu. Itu sih yang membangun emosional dari orang per orang gitu, membangun kesadaran diri lah. Walaupun itu memang sampai saat ini sulit gitu untuk menyatukan angkatan. Selanjutnya kepada Kang Farid ya. Bagaimana rangkaian acara pemilihan ketua angkatan? Baik, untuk rangkaian acara pemilihan ketua angkatan sendiri yang pastinya itu dilaksanakan di rangkaian LDKM ya teman-teman. Di mana setelah teman-teman mengikuti pelatihan berkaitan dengan bagaimana tata cara sidang gitu, karena itu merupakan hal basic yang harus teman-teman ketahui ketika akan melaksanakan pemilihan ketua angkatan. Lalu adanya saat itu ini seperti halnya kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh ketua angkatan. Itu didiskusikan, dimusyawarahkan oleh teman-teman. Setelah ada goals, jawaban atau yang telah teman-teman musyawarahkan tersebut, lalu dipilih calonnya. Teman-teman ditunjuk terlebih dahulu. Ini kan dalam pemilihan ini ada kurang lebih ada 3 macam gitu ya. Yang pertama pastinya 2 macam, mohon maaf. Ada musyawarah dan voting gitu ya, atau pemilu gitu. Di mana setelah teman-teman menentukan mana saja calon yang menurut teman-teman tepat nih untuk menjadi pemimpin teman-teman, lalu dipilih teman-teman, dimusyawarahkan terlebih dahulu ya, hakikatnya gitu lebih baiknya. Jika dalam musyawarah, di dalam musyawarah itu tidak ada hasil gitu, baru diadakanlah pemilihan gitu. Pemilihan dalam artian seperti halnya dicoblos atau ditulis nama siapa nih yang layak gitu. Kurang lebih seperti itu teh yang dulu dilaksanakan pada angkatan saya. Namun sebelum tadi pemilihan tersebut ada terlebih dahulu pemaparan visi dan misi. Jangan lupa ya visi dan misi. Setelah itu baru dipilih. Nah, kalau udah pilih lalu nanti dilantik gitu atau disahkan gitu di quorum tersebut. Seperti itu teh. Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Mitsak ya. Adakah persyaratan khusus untuk mengajukan diri sebagai ketua angkatan? Oke, kalau misalkan disebut persyaratan khusus itu sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke karena kan ada juga diatur gitu kan. Kalau misalkan untuk menjadi ketua angkatan itu kan kita harus lulus semua ospek yang diberikan oleh fakultas, univ maupun dari kelembagaan gitu kan. Makanya kenapa mungkin ya rekan-rekan semua angkatan 20 nggak asing kan ngelihat muka Akang, Kang Farid, Kang Ramdan karena kan kita juga alhamdulillahnya ada juga hadir di kelembagaan Fakultas Syariah gitu kan. Kemarin kita nemenin kalian ospek gitu kan. Nah, kita kan dari awal pun mewanti-wanti gitu kan. Jangan sampai nggak ikut ospek sama sekali gitu kan, harus ikut ospek ke depannya gitu. Nah ini gitu yang dimaksudkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam ketua angkatan itu ya untuk syarat khususnya bisa saya katakan ya tadi syarat-syarat yang kalian tuh harus lulus dulu ospek semua ospek yang kita berikan gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk persyaratan-persyaratan yang lain ya mungkin balik lagi aja gitu kan ke kriteria yang tadi Kang Ait sebutkan gitu kan. Ada beberapa kriteria ketua angkatan yang nanti mungkin bisa apa ya menjadi syarat-syarat bagi kalian kalau misalkan mau milih gitu kan kayak mungkin dari angkatan kalian dilihat angkatan 20 itu kurang orang-orang yang bisa speak up. Oke lah berarti kalian bisa milih kriteria ataupun syarat nanti buat ketua angkatan itu yang bisa speak up, yang berani untuk mengungkapkan pendapat, yang berani untuk membela angkatan kalian gitu kan, yang berani dalam membela kalian angkatan kalian dalam kondisi apapun gitu kan. Itu persyaratan-persyaratan umum yang tadinya udah disebutkan oleh Kang Ait juga kan maksudnya ke kriteria gitu. Tapi untuk persyaratan khusus kalau misalkan disebutkan khusus gitu ya, paling cuman itu aja tadi syarat harus lulus ospek semua ospek dari Fakultas Syariah kayak gitu, Teh Intan.
Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Ramdan ya. Apa keuntungan jika terpilih menjadi ketua angkatan? Nggak ada sih. Cukup sekian. Cukup segitu. Nggak ada. Kalau aku yang jawab, Kak, Boleh Kang, boleh. sebenarnya kalau misalkan disebutin keuntungan, untung dalam arti untungnya tuh nggak ada bener. Ya bener kata Kang Ramdan gitu ya, karena kita bisa disebut harus mengontrol orang-orang yang awalnya kita nggak kenal gitu kan, apalagi sekarang angkatan 20 gitu kan, yang kalian tuh belum sama sekali kenal, belum sama sekali ketemu gitu kan, hanya beberapa doang gitu. Cuman untuk keuntungan yang lainnya gitu kan, kayak kita tuh bisa lebih dekat ke senior, kita dikenal sama angkatan-angkatan lain, karena kan ketua angkatan tuh kalau misalkan ada sidang ketua angkatan, mau angkatan berapapun pasti di show up gitu kan. Nanti kita munculin di IG BEM ataupun di OA BEM gitu kan. Jadi masyarakat syariah angkatan manapun pasti tahu gitu kan ketua angkatan yang baru itu siapa gitu. Jadi seenggaknya ya keuntungan bisa disebut kita bisa memperlebar networking kita gitu kan. Terus juga bisa lebih dekat duluan ke senior gitu kan, ataupun ke dosen-dosen yang, karena kita bakal ya terkenal lah gitu. Jadi kasarnya keuntungannya ya bisa disebut kita jadi lebih sedikit famous dari orang-orang yang lain gitu. Ya Kang Aid ya? Betul, Kang Misak. Tapi ada tambahan lagi nih, Kang, kalau dari saya. Kalau tambahan dari saya, sebenarnya buntungnya banyak. Ampun. Buntungnya banyak dibandingkan untungnya gitu. Tadi salah satunya disebutkan oleh Kang Misak, kalau saya nih ya, kalau bicara tentang kelembagaan, seringkali teman-teman ketua angkatan ini lebih mudah ya Kang ya untuk masuk anggota legislatif khususnya. Karena sistem di Dampak Kota Syariah sendiri itu berkaitan dengan pencalonan anggota Dewan Amanat Mahasiswa itu dicalonkan langsung oleh ketua angkatannya. Jadi semisal ketua angkatannya mau jadi legislatif, ya silakan langsung saja mengajukan nama gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lain ingin menjadi anggota DAN gitu, tentunya kan harus diseleksi terlebih dahulu oleh ketua angkatannya. Jadi itu salah satu keuntungan lebihnya gitu dibandingkan untungnya yang banyak. Nah, itu saya mau katakan seperti itu, cuman keduluan sama Kang Aid. Terima kasih Kang Aid. Sama-sama Kang Ramdan. Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Aid ya. Apakah saat sidang hanya dikhususkan untuk pemilihan ketua angkatan saja atau ada pemilihan anggota lainnya? Kalau pada saat pelaksanaan sidang angkatan saya dulu, itu dikhususkan hanya untuk pemilihan ketua angkatan dan wakilnya saja. Namun kalau saya sendiri gitu dan juga teman-teman yang lainnya, angkatan 17 pada saat itu mencanangkan after setelah pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil, itu ada kumpulan gitu. Kita memilih koordinator nih dari tiap prodi ataupun tiap kelas gitu, agar nanti untuk mengorganize gitu, kita memantau anggota atau angkatan yang lain, anak angkatan 17 yang lainnya gitu, berkaitan dengan ingin ngopi nih gitu, ini kan pasti ada koordinatornya, ingin touring nih ada koordinatornya, atau ingin ngopi-ngopi diskusi ada koordinatornya. Itu sih kalau yang saya bisa jawab gitu ya. Jadi kalau untuk khususnya di sidang itu hanya pemilihan formalnya, pemilihan ketua dan wakilnya saja. Gitu. Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Mitsak ya. Apa perbedaan ketua angkatan dan ketua BEM? Oke. Sehubung alhamdulillahnya juga gitu kan, saya dipercaya oleh angkatan saya menjadi ketua angkatan, dan saya juga dipercaya mungkin ya sama masyarakat syariah menjadi ketua BEM, sama Kang Faris sebagai ketua legislatif, sama Kang Ramdan sama anggota legislatif. Kalau misalkan disebut bedanya itu kan sangat beda jauh ya, karena kan ruang lingkupnya pun berbeda gitu. Kalau misalkan kita di ketua angkatan, kita hanya sebatas mengkoordinir tuh satu angkatan aja gitu kan. Gimana caranya kita bisa memajukan angkatan kita, terus juga bagaimana kita bisa menyatukan angkatan kita gitu kan. Jadi ruang lingkupnya pun hanya sebatas satu angkatan. Berbeda dengan menjadi ketua BEM gitu kan. Kalau ketua BEM itu kan karena menyangkutnya kita bisa disebut ketua BEM fakultas gitu kan. Jadi kita lebih
ruang lingkupnya tuh kita bisa mengatur ataupun bisa memajukan satu fakultas gitu kan. Karena balik lagi ke visi misi yang udah disebutin juga kan, karena menjadi ketua BEM pun kan kita punya visi misi gitu kan, dan ruang lingkup yang kita ataupun yang akan suguhkan tuh ya skalanya ke fakultas. Jadi menyangkut semua angkatan yang ada di Fakultas Syariah, maupun angkatan berapapun, yang penting masih mahasiswa aktif di Fakultas Syariah, itu menjadi tanggung jawab ataupun menjadi apa ya, tanggung jawab dari BEM itu sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa disebutkan BEM itu kan sebagai miniatur negara gitu kan, dan masyarakat itu ya sebagai masyarakat gitu kan. Jadi kalau misalkan disebut bedanya ya lebih apa ya, lebih kelihatannya ya dari ruang lingkupnya gitu kan, bagaimana kita mengatur ataupun memajukan suatu fakultas gitu kan secara keseluruhan dengan memajukan hanya satu angkatan gitu kan. Jadi untuk ketua BEM dan sama ketua angkatan itu cukup berbeda, cuman untuk apa ya, untuk kayak cara memimpinnya ataupun gimana kita cara merangkulnya itu kan gak jauh berbeda gitu kan. Makanya sebenarnya kalau misalkan yang kalian jadi ketua angkatan dan nantinya jadi ketua BEM, sebenarnya kalian nggak usah ataupun nggak terlalu sulit, nggak terlalu pusing gitu, karena kalian sudah pernah mencoba ataupun sudah menjadi seorang pemimpin di angkatan kalian yang disebutkan masih ranahnya masih ruang lingkup yang kecil. Saat kalian nanti bisa menjadi ketua BEM, amin-aminnya nanti di angkatan 20 siapa tahu ketua angkatannya menjadi ketua BEM, yaitu kalian nggak akan terlalu pusing lah kayak, aduh gimana ya caranya jadi pemimpin, aduh gimana ya cara ngerangkul anak-anak, atau gimana cara ngerangkul ataupun mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Jadi kalian tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu blank gitu kalau misalkan udah pernah menjadi ketua angkatan tuh. Jadi ya kalau misalkan menurut Akang, menjadi ketua angkatan tuh sebagai satu batu loncatan sih buat kalian juga gitu, buat kedepannya, entah itu kalian bisa mudah masuk ke lembagaan, entah itu kalian nanti bisa tahu caranya bagaimana menjadi seorang pemimpin, kayak gitu Teh Intan. Nah, selanjutnya pertanyaan kepada Kang Ramdan ya. Apakah kegiatan pemilihan ketua angkatan itu diselenggarakan online atau offline? Untuk diselenggarakannya untuk teman-teman maba tersendiri itu diselenggarakannya secara online, dan adapun untuk panitia atau yang lembaga pelengkapnya itu ada di offline gitu, jadi di satu tempat gitu. Karena kan memang situasi kondisi yang seperti ini dari tahun kemarin kan belum berubah gitu, masih saja pandemi. Pun sekarang kondisinya malah makin parah gitu. Maka dari itu dilakukannya semi offline gitu. Jadi ada yang online, ada yang offline gitu. Selanjutnya pertanyaan kepada Kang Ain ya. Apa tugas ketua angkatan? Ya, berbicara tentang tugas ketua angkatan, sebenarnya berkaitan dengan landasan gitu ya. Kalau kita bicara landasan itu tidak ada tugas khusus ya, Kang Ewok dan juga Kang Ramdan dari BEM-nya sendiri gitu. Namun mungkin kita sepakati saja gitu untuk tugas dari ketua angkatan ini kan tidak jauh seperti halnya BEM dan juga ketua BEM dan juga ketua DAM gitu. Namun ruang lingkupnya ketua angkatan ini kecil, yakni hanya di angkatannya saja. Yang pertama pastinya memegang kekuasaan di angkatannya masing-masing. Terus yang kedua tentunya mengajukan berkaitan dengan keluh kesah dari tiap angkatannya gitu kepada BEM tentunya ataupun kepada DAM gitu. Terus yang ketiga tentunya menetapkan peraturan atau aturan apa saja gitu yang harus istilahnya itu disepakati gitu ya oleh para koordinator ini gitu untuk mengatur para angkatan lainnya gitu, para anak angkatan lainnya gitu. Dan juga yang terakhir gitu yang menurut saya tugas dari ketua angkatan ini tentunya kan menjadi sebagai leader gitu, yang dimana harus bisa dalam artian merangkul gitu, merangkul para koordinator-koordinatornya, wakil ketua angkatannya, atau para mahasiswa angkatan yang lainnya agar sejalan dengan visi dan misi dari angkatan tersebut. Itu Teh Intan menurut saya gitu berkaitan dengan tugas ketua angkatan.
Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Micak ya. Kegiatan apa yang akan lakukan untuk bisa menjaga silaturahmi di angkatan kecuali dengan ngumpul-ngumpul bareng? Oke. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan gitu ya, sebenarnya untuk angkatan akang pribadi gitu ya 2018 gitu kan, alhamdulillahnya bisa dibilang angkatan yang apa ya, yang bisa ngasih kejutan gitulah buat angkatan-angkatan lain gitu kan. Mungkin Kang Farid juga kan menjadi saksi bisunya juga gitu kan, saksi hidup malah. Karena jujur ini sedikit juga informasi aja gitu. Sebenarnya untuk pengkaderan ketua angkatan pun itu bisa dibilang turun-temurun kulturnya gitu. Kayak misalkan Kang Farid itu dikader sama ketua angkatan 2016, terus juga saya gitu kan, saya merupakan kader dari Kang Farid juga gitu kan yang mengarahkan saya harus kayak gimana sebagai ketua angkatan. Kang Ramdan mungkin yang yang menjadi kader saya juga, dan nanti pun angkatan 20 yang harusnya menjadi beban moral Kang Ramdan khususnya kan untuk bisa merangkul angkatan terdekat gitu kan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan untuk angkatan 2018 sendiri, saya pernah mengadakan makrab, padahal itu aspek belum beres gitu. Kenapa? Karena salah satu gerakan ataupun inisiasi saya sendiri dan teman-teman di belakang layar juga, kayak kita harus bisa kompak sebelum ospek terakhir beres gitu. Makanya saya pernah ngadain makrab di angkatan 2018 gitu kan. Terus juga saya pernah ngadain juga makan-makan gitu kan. Cuman untuk lebih seringnya bagaimana kalian bisa membangun chemistry, paling simpelnya kalian ngopi sih, ngumpul-ngumpul kayak misalkan beres kelas kalian, atau enggak misalkan di weekend ngopi-ngopi, itu kan seenggaknya kalian tuh bisa membangun kedekatan emosional kalian, chemistry kalian. Kalian pun bisa mengenal watak-watak dari tiap orang gitu kan. Terus ada juga hal-hal yang apa ya, mungkin bisa kalian jadikan masukan juga nih ya. Dulu tuh di angkatan saya itu sempat blok-blokan juga. Mungkin Kang Farid sama Kang Ram juga nggak merasakan gitu ya, ada blok-blokan gitu kan di antara tiap angkatan. Itu kan wajar gitu kan, karena kita nggak bisa maksa orang untuk milih nyaman ke circle kita gitu kan. Cuman untuk inisiasi dari saya pribadi itu, saya lebih ngambil orang-orang yang bisa dibilang punya power di tiap circle-circle-nya gitu kan. Saya ambilin kepalanya, saya ambil satu-satu kepalanya, terus saya ajak ngobrol, saya ajak ngopi. Kalau misalkan kepalanya udah keambil, kepalanya udah terangkul, kepalanya udah nyaman sama kita, buntutnya pasti ngikutin. Orang-orang circle mereka tuh pasti ngikutin kepalanya gitu kan. Itulah cara yang saya lakukan ke angkatan saya gitu kan. Yang asalnya kos-kosannya masih misa-misa, alhamdulillah berjalannya 2 semester atau ya kurang lebih 2 semester, angkatan saya udah punya kontrakan sendiri gitu kan. Jadi kan dari mulai hal-hal kecil aja gitu, jangan terlalu memaksakan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kayak fun futsal, terus juga touring gitu kan, ataupun ngopi-ngopi, itu sih yang bisa ngebangun chemistry dan kedekatan emosional kalian, dan kalian tuh ngerasa, wah ini angkatan kita tuh ya udah kayak keluarga gitu. Kayak gitu sih. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Kang Ramdan ya. Kira-kira kriteria ketua angkatan yang mampu memajukan angkatan seperti apa sih? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kriterianya seperti Nabi Muhammad, mungkin seperti itu. Mungkin nanti sama teman-teman bisa di-searching juga sifat-sifat kepemimpinan dari Nabi Muhammad. Toh kalau aku jelasin di sini kan waktunya terbatas juga gitu. Oke, Kang. Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Aid ya. Kenapa pemilihan ketua angkatan itu sangat wajib? Menurut saya wajib ya, sangat wajib. Karena apa? Karena BEM ataupun DAM dalam melaksanakan program kerja atau mengawasi program kerja tersebut tentunya kan harus ada masa gitu. Nah, salah satunya masa ini didatangkan dari mana gitu. Kalau BEM yang ngajak secara langsung kan biasanya suka ada yang nggak bisa, malas, malu-malu. Nah, peran ketua angkatan dan wakil ini sangat diperlukan di sini gitu. Bagaimana caranya mengajak kepada teman-teman semua, terus menginformasikan terkait apa saja informasi yang disampaikan oleh BEM dan DAM gitu. Dan tentunya menjadi lidah juga nih gitu
gitu, lidah penyambung gitu dari angkatan kepada lembaga gitu. Seperti itu. Agar maju tentunya secara bersama. Oke, selanjutnya untuk Kang Mitsak ya. Untuk pelaksanaan pemilihan ketua angkatan, apakah dilaksanakan full selama 3 hari atau bagaimana, Kang? Oke, menyinggung perihal pelaksanaan ketua angkatan itu kan kita kan ada sidang ya, sidang pemilihan ketua angkatan di mana kita musyawarah juga. Sebenarnya kalau misalkan disebut 3 hari itu tergantung sidangnya gitu. Kalau misalkan emang dirasa sidangnya kondusif dan kalian juga bisa mempercepat jalannya sidang ya sehari pun bisa aja gitu. Cuman kan untuk menentukan ketua angkatan yang sesuai dengan kriteria kalian dan dengan musyawarah yang semua angkatan semua orang di angkatan itu harus terlibat itu kan memakan waktu yang cukup lama juga gitu. Cuman untuk pemilihan ketua angkatan tuh di sidangnya pasti berturut-turut gitu. Entah misalkan 2 hari sekaligus ataupun 3 hari sekaligus gitu. Jadi nggak akan ditunda-tunda gitu. Jadi seberesnya ataupun seterpilihnya lah ketua angkatan terkait gitu kan untuk pelaksanaan sidangnya gitu. Kalau misalkan dirasa sidangnya masih banyak yang debat segala macam, di seminggu juga nggak jadi masalah gitu untuk pemilihan ketua angkatan. Ya kaliannya aja siapa atau enggak kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kepada Kang Ramdan ya. Apa yang membuat Akang yakin nih untuk menjadi ketua angkatan? Yang pertama yang membuat saya yakin menjadi ketua angkatan, yang pertama potensi diri saya. Terus yang kedua aktualisasi dalam LDKM kan itu kalau nggak kurang lebih jiwa kepemimpinan ya. Maka dari itu saya ingin mengaktualisasikan diri saya menjadi ketua angkatan sebagai wujud dari LDKM waktu tahun kemarin gitu, waktu tahun 2019 gitu. Selanjutnya pertanyaan kepada Kang Aid. Apakah pemilihan ketua angkatan dilakukan secara acak atau sudah ada kandidatnya? Sebenarnya ini tergantung dari angkatannya masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman sering sebelum pemilihan ketua angkatan ada ngopi terlebih dahulu, diskusi dan lain-lain, itu pasti udah ada calon-calonnya gitu. Namun kalau hal itu tidak dilaksanakan, biasanya dilakukan secara acak gitu. Nah, kalau saya ini salah satunya masuk dalam kandidat yang acak gitu. Karena pada saat itu pemilihan ketua angkatan 2017 sendiri sebenarnya sudah ada kandidat-kandidat gitu. Yang pada saat itu didiskusikan dengan angkatan atas gitu, dan juga angkatan saya gitu. Namun tiba-tiba di hari H, dikarenakan memang kepercayaan gitu, yaudah sok maju aja Kang Aid gitu pada saat itu. Yaudah saya maju gitu. Jadi tergantung dari angkatannya masing-masing menurut saya. Selanjutnya pertanyaan kepada Kang Mitsak. Bagaimana cara agar bisa menjaga kekompakan di setiap angkatan dan apa yang harus dilakukan jika ada salah seorang yang jika tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan besar yang diselenggarakan oleh angkatan? Menyangkut gimana cara kita membangun kekompakan ataupun chemistry gitu kan ya balik lagi gitu kan. Saya analogiin kalau misalkan kalian lah sedang punya hubungan PDKT lah, punya pasangan gitu kan. Cara kalian untuk bikin nyaman pasangan kalian kan ya ketemu tiap hari, kalian main tiap hari, kalian bercanda tiap hari. Intinya kan ada komunikasi dan ada saling tatap muka biar kalian tuh ngerasa nyaman gitu kan sama pasangan kalian. Begitu pula sama angkatan gitu. Kalau misalkan sekarang kalian pengen ngebuat angkatan kalian nyaman, tapi kalian nggak pernah kumpul-kumpul, kalian nggak mau bikin angkatan kalian nyaman, kalian nggak mau masuk ke cara angkatan-angkatan kalian jokes-nya ataupun mainnya nyamannya kayak gimana, itu nggak akan mungkin nyaman gitu kan. Jadi balik lagi aja, gimana caranya kalian bisa bikin nyaman ke orang-orang di angkatan kalian gitu. Terus perihal kalau misalkan ada acara besar di angkatan terus ada orang yang nggak hadir, itu nggak jadi masalah karena kan untuk perihal kegiatan di angkatan itu sifatnya nggak wajib gitu kan, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk hadir gitu kan, cuman kita terus ajak aja gitu orang tersebut gitu kan ya, kita rangkul bareng-bareng gitu kan sama seluruh orang-orang di angkatan yang lainnya gitu kan kita ajak. Tapi kalau misalkan emang orang yang tetap nggak mau, itu kan lebih ke karakter ataupun lebih ke sifat orang tersebut gitu kan.
mungkin dia nggak suka untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Cuman kalau misalkan dari yang saya lakukan itu, kalau misalnya ada orang yang belum nyaman sama angkatan sendiri ataupun ada orang yang nggak mau bersosialisasi dengan angkatannya, saya coba cari tahu dulu nih, dia tuh orangnya pengennya kayak gimana. Jadi bukan saya yang ngajak dia supaya nyaman ke saya, tapi biar saya dulu tahu dia maunya apa, biar saya bisa apa ya, kabulkan ataupun keinginannya mau apa, supaya dia tuh nyaman gitu. Kalau misalkan sekarang angkatan saya yang lainnya tuh sukanya main futsal gitu kan. Ada nih salah satu orang yang nggak suka main futsal tapi sukanya badminton misalkan. Nah ya udah, kita ganti dulu aja jadwalnya dari badminton. Pasti kan orang yang asalnya nggak suka ikut karena dia nggak suka futsal, tapi karena acaranya kita sekarang diganti sama badminton kan dia juga ikut. Seenggaknya ada rasa tertarik lah gitu. Jadi ya kita bisa harus bisa lebih masuk ke apa ya, bisa memahami dan bisa membaca karakter orang-orang di angkatan kita sih kayak gitu. Tapi balik lagi kalau misalkan tadi untuk konsekuensi orang yang nggak ikut berpartisipasi dalam acara angkatan itu nggak jadi masalah itu karena kan sifatnya nggak wajib gitu. Oke, Kang. Selanjutnya kepada Kang Ramdan, kriteria atau sifat seperti apakah yang harus dimiliki seorang ketua angkatan? Ya, lagi-lagi kan bicara kriteria dan sifat ya. Maka itu saya sarankan sifatnya kalau tidak bisa menjadi Nabi Muhammad, ya setidaknya jangan menjadi Abu Jahal lah. Jadi kalau saya saranin, saya lebih suka kepemimpinan Umar bin Khattab ya. Bukan berarti saya tidak suka kepemimpinan Nabi Muhammad. Kenapa saya menyarankan kepemimpinan dari Umar bin Khattab? Karena beliau salah satu pemimpin yang anti kritik gitu. Dalam salah satu ceritanya mengatakan seperti ini kepada rakyatnya, kurang lebih kritiklah aku gitu. Ketika aku salah, apa pesan moral yang bisa diambilnya? Jadi sebuah bentuk kritik ini kan bisa diartikan kalau menurut saya diartikan sebagai bentuk kasih sayang dari rakyat kepada pimpinannya gitu. Mungkin akhir-akhir ini salah diartikan bahwa kritik itu adalah ujaran kebencian. Maka dari itu saya menyarankan kepada teman-teman angkatan 2020 untuk sifat dan kriterianya itu bebas terserah kalian, asal jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin teman-teman. Kang, pertanyaan terakhir ya, ini untuk Kang Aid. Menurut Akang nih, sistem kepemimpinan seperti apa yang cocok diterapkan oleh ketua angkatan untuk angkatan 2020? Kalau untuk angkatan 2020 sendiri saya tidak bisa menjawab ya sebenarnya karena ini kan merupakan pilihan dari teman-teman angkatan 2020 gitu, maunya memiliki pemimpin seperti apa gitu. Namun perlu saya tegaskan bahwasannya yang paling cocok tentunya sebagai pemimpin adalah yang memiliki sistem demokratis gitu. Di mana berkaitan dengan konsep dari demokrasi ini kan adalah mau selalu berdiskusi gitu dengan anggotanya, dengan teman-teman yang lainnya sebelum mengambil keputusan gitu. Menurut saya ini sih salah satu masukan mungkin dari saya untuk angkatan 2020 dalam mengambil sistem kepemimpinan. Oke, Kang. Ini pertanyaan terakhir untuk Kang Misak. Mengapa harus ada ketua angkatan? Oke. Kenapa harus ada ketua angkatan? Mungkin tadi juga udah disinggung ya sama Kang Ait ya, perihal harus ada nanti kalau misalnya ada kelembagaan dari Bemdam itu butuh masa gitu kan, kita bisa mengkoordinir gitu kan. Cuman di sisi lain tuh ketua angkatan tuh kan jabatan seumur hidup ya. Mau sampai kalian udah lulus, sampai kalian udah nikah, sampai kalian udah punya cucu pun kalian tetap jadi ketua angkatan di angkatan kalian gitu kan. Nah, kenapa harus itu? Karena nanti mungkin kita ada acara reuni ataupun kalau misalnya kita semua udah lulus gitu kan,
ada acara reuni dari angkatan, misalkan dari angkatan 2010 sampai 2020 gitu kan reuni. Nah, nanti itu yang dicari itu pasti ketua angkatan, dan ketua angkatan pasti yang mengkoordinir angkatannya gitu kan. Gimana caranya biar bisa kumpul kembali gitu kan. Jadi kenapa harus ya? Yaitu karena ketua angkatan itu kan sebagai apa ya? Sebagai motor angkatan juga gitu kan. Terus sebagai ciri ataupun sebagai yang angkatan-angkatan teratas yang udah lulus itu kan nggak akan kenal sama tiap orang yang ada di angkatannya gitu kan. Tapi untuk ketua angkatan insya Allah pasti tahu gitu kan. Jadi untuk nanti ada kebutuhan di angkatan manapun ya pasti ngomongnya tuh ataupun komunikasinya tuh pasti ke ketua angkatan gitu kan. Jadi ya menurut saya ya perlu gitu ketua angkatan gitu. Supaya nanti ke depannya menjalin komunikasi antar angkatan tuh mudah juga gitu. Kayak gitu Teh Intan. Oke, makasih ya buat akang-akang semuanya. Baik nih Kang, sebelum saya tutup sesi wawancara hari ini, ada pesan-pesan nggak untuk nanti teman-teman angkatan 2020? Yang pertama dari Kang Aid ya, selaku Ketua Angkatan 2017. Kalau pesan nih ya, pesan buat teman-teman angkatan 2020. Saya nggak mau kalah solehnya sama Kang Ramdan. Dari tadi nyinggung Nabi Muhammad terus kita yang dibawa-bawa. Kalau pesan tentunya untuk teman-teman angkatan 2020, pilihlah ketua angkatan yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatona, dan tentunya saya harapkan nanti pada saat pelaksanaannya musyawarah atau pemilihan atau coblos apapun itu dimana untuk kondusif ya teman-teman, karena gambaran awal dari angkatan itu adalah ketika pemilihan ketua angkatannya. Itu Teh kalau pesan dari saya gitu ya. Oke Kang, untuk Kang Mitsak. Oke, kalau misalkan pesan dari Akang ya buat angkatan 20, sama sebenarnya kurang lebih sama Akang Farid sama Kang Ramdan juga. Pilihlah ketua angkatan dengan bijak. Jangan kalian pilih ketua angkatan yang berdasarkan itu teman dekat kalian gitu. Kalian tuh harus bisa milih ketua angkatan tuh yang benar-benar ketua angkatan tuh tahu tuh dia tuh mau ngebawa angkatan kalian tuh kemana gitu. Jadi lihat dulu tujuan dari ketua angkatan itu mau ngebawa kalian tuh ke mana gitu. Jadi apa ya, harus bisa memilih ketua angkatan yang nantinya, karena kan ini jabatannya seumur hidup juga gitu kan, takutnya nanti cuman anget-anget di awal doang, jangan sampai kayak gitu. Jadi Akang harap kalau udah kalian milih ketua angkatannya dan ketua angkatannya pun bisa dipercayai gitu kan, semoga bisa membawa angkatan 20 ke arah yang lebih baik gitu kan. Semoga kalian kompak terus sampai akhir gitu kan. Semoga ketua angkatan 2020 dapat membawa angkatan 2020 ke arah-arah ataupun ke hal-hal yang lebih positif gitu. Pokoknya nggak harus muluk-muluk, harus pinter ngaji, harus pinter hadis, harus pinter segala macam, enggak gitu. Karena untuk ketua angkatan intinya kalian bisa ngerangkul angkatan kalian dan kalian bisa menjaga angkatan kalian utuh, udah cukup sebenarnya. Paling itu aja. Sukses. Selanjutnya buat Kang Ramdan. Ya, dari aku mau pesan-pesannya untuk angkatan 2020, siapapun pemimpinnya, siapapun ketuanya, kalian harus patuh, harus royal gitu. Ketika bicara kepemimpinan kan, kalau dari anggotanya saja tidak patuh, bagaimana nanti dalam menjalankan kepemimpinannya gitu. Terus lebih selektif lagi dalam memilih ketua angkatannya, karena yang menentukan maju, salah satu yang menentukan maju angkatan itu tersebut adalah dari ketua angkatannya gitu, yang bisa mengkoordinirnya. Mungkin aku saranin lagi nih ya, untuk ketua angkatan ini habluminallah dan habluminanasnya ditingkatkan gitu ya. Habluminallahnya kepada Allah gitu, beribadahnya. Kan kita tuh malu dong, kita fakultas syariah masa kelakuan kayak di luar ketentuan syariah gitu. Terus habluminanasnya kepada manusianya, kita harus ramah, gotong royong, saling pengertian gitu. Mungkin cukup dari saya. Dan semangat. Nambahin sedikit nih, dari tadi kan Kang Aid, Kang Ramdan udah bawa-bawa agama gitu ya, saya juga pengen nambahin nih. Buat ketua angkatan terpilih. Bukan bawa agama, ini memang ya, maksudnya, syariah gitu. Bawa-bawa dalil nih ya, saya juga pengen gitu ya.
ini buat angkatan 2020 terpilih, jangan sampai kalian tuh kayak surat As-Saff ya. Kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Pokoknya kalau misalkan kalian ngingetin angkatan kalian dalam hal kebajikan, ya jangan sampai kalian pun melakukan keburukan gitu. Jadi saling mengingatkan itu baik gitu. Cuman harus dimulai dari diri kalian sendiri